Halo sahabat-sahabat ternak, selamat datang di channel Rencang Klaten. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar dalam budidaya belut. Karena tidak mungkin kita bisa budidaya belut tanpa kita mengetahui konsep dasar dalam budidaya belut. Untuk itu saya sarankan para pemula yang baru atau ingin terjun dalam budidaya belut, sebaiknya pelajari dulu tentang konsep dasar dalam budidaya belut, terutama pada pembuatan medianya. Langsung saja kita bahas sahabat-sahabat ternak. Konsep dasar dalam budidaya belut adalah rekayasa, di mana kita harus bisa memanipulasi alam atau habitat alami belut ke dalam kolam budidaya kita. Tidak hanya bentuk, tetapi kandungan nutrisi dan unsur hara juga harus kita perhatikan. Untuk menunjang kesuksesan dalam budidaya belut, kita harus bisa memanipulasi kandungan unsur hara dalam lumpur maupun kandungan mikroba ke dalam kolam budidaya kita. Artinya, treatment budidaya belut dengan metode biologi keluar atau perang biologi menggunakan peran bakteri adalah langkah yang wajib kita ambil untuk sepenuhnya bisa menunjang kesuksesan kita dalam budidaya belut. Habitat belut berada di perairan dangkal yang berlumpur subur. Ingat ya sahabat-sahabat ternak, yang berlumpur subur. Untuk itu, lumpur yang subur kaya akan kandungan unsur hara dan mikroba adalah media yang harus kita manipulasi ke dalam kolam budidaya kita. Tingkat kesuburan media yang kita buat akan sangat menentukan keberhasilan dalam budidaya belut. Di era modern ini, kita bisa memanfaatkan peran dari mikroba tanah untuk membuat media budidaya belut dengan sempurna. Mikroba tanah adalah seluruh mikroorganisme materi genetik di mana aktivitasnya pada suatu komunitas tanah. Mikroba tanah memiliki peran besar bagi kesuburan tanah, tak terkecuali pada tanah yang menerapkan sistem organik. Jadi sahabat-sahabat ternak, sistem yang kita pakai adalah sistem organik dalam pembuatan media budidaya belut. Sistem organik pada pembuatan media budidaya belut adalah sistem manajemen manipulasi produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Keragaman hayati pada sistem pembuatan media budidaya belut secara organik ini tidak hanya terdiri dari makhluk hidup yang kasat mata, contohnya cacing tanah dan serangga, tetapi juga makhluk hidup yang tak kasat mata, yaitu mikroorganisme. Baiklah sahabat-sahabat ternak, saat ini kita berada di sawah, di mana sawah ini telah menjadi habitat alami belut. Untuk itu, pembuatan media dua habitat dengan sistem biologi keluar ini sangat diperlukan. Yang dimaksud dengan metode dua habitat adalah media harus ada yang terkena air dan ada yang tidak terkena air. Sahabat-sahabat ternak bisa menyaksikan sendiri, di sawah ini atau habitat alami belut ini kandungan airnya cuma sedikit. Sifatnya ini kebanyakan lumpurnya sahabat-sahabat ternak. Dan penerapan dua habitat sangat diperlukan karena lumpur adalah habitat hidup belut dan air adalah sarana untuk belut mencari makan dan berpindah tempat. Sebelum kita memasukkan lumpur, kita masukkan dulu ranting-ranting pohon kering yang sudah kita ikat ke dalam kolam budidaya kita untuk lebih memperbanyak daerah teritorial atau daerah kekuasaan belut. Jadi ranting ini semakin banyak kita taruh di kolam budidaya, maka akan sangat bermanfaat untuk menunjang kesuksesan kita dalam budidaya belut. Ini masih jarang sekali yang tahu sahabat-sahabat ternak, karena belut ini sebenarnya punya daerah teritorial, jadi
penyekatan daerah teritorial nanti menggunakan ranting dan akar-akar dari enceng gondok ini sangat diperlukan. Karena secara fakta ketika ada orang nyari belut di sawah ini, satu patok ini belum tentu mereka dapat 5 kilo. Padahal luasnya ini hampir 10 kali 30-an meter. Jadi otomatis belut mempunyai daerah kekuasaan atau daerah teritorial. Jadi untuk pembuatan media kita perlu penyekatan daerah teritorial menggunakan ranting-ranting dari pohon kering maupun nanti bisa menggunakan enceng gondok sebagai nanti akarnya bisa menjadi pembatas daerah teritorial. Dan selanjutnya sahabat-sahabat ternak, kita akan membahas sedikit tentang membuat pakan alami di kolam budidaya dengan metode rantai makanan. Sahabat-sahabat tani, di sawah ini habitat serangga dan ikan-ikan kecil maupun cacing ini sangat banyak. Jadi kita harus bisa memelihara pakan alami di kolam budidaya kita. Intinya, selain kita memelihara belut, kita juga harus memelihara pakan alami di kolam budidaya kita, sahabat-sahabat ternak, berupa nanti ikan-ikan kecil, cacing, katak, maggot, keong, dan serangga. Karena sebelum menebarkan belut di kolam budidaya, kita harus pastikan dulu stok makanan alami di kolam budidaya kita harus sudah terpenuhi. Karena metode rantai makanan akan menjadikan belut sebagai puncak rantai makanan di kolam budidaya kita. Kita bisa memanfaatkan limbah dari rumah ataupun limbah dari pasar. Kita bisa memanfaatkan sayur ataupun buah-buah busuk, nanti ditaruh pada bagian yang tidak terkena air. Nantinya itu nanti akan mengundang lalat untuk bertelur di situ, di mana nanti bisa menghasilkan maggot atau pakan alami dalam budidaya belut. Sahabat-sahabat ternak, sebenarnya kita bisa memanfaatkan belut tangkapan alam di sekitar kita untuk kita budidayakan. Di setiap daerah pasti ada belut. Bahkan belut setruman pun bisa kita budidayakan dengan melakukan penyortiran kesehatan dan ukuran yang seragam. Asalkan dasar-dasar dalam budidaya belut yang kita terapkan pada kolam budidaya sudah benar ya sahabat-sahabat ternak. Jadi intinya pelajari dulu tentang dasar-dasar dalam budidaya belut, terutama pada pembuatan media. Selanjutnya nanti kita bisa memanfaatkan belut tangkapan alam di sekitar kita. Karena belut budidaya ini tergolong mahal di Indonesia khususnya, dan kualitasnya hampir sama dengan belut tangkapan alam. Jadi saran saya sahabat-sahabat ternak, pelajari dulu tentang dasar-dasar dalam pembuatan media. Jangan terburu-buru pada pembuatan atau pembelian bibitnya. Salam budidaya.